Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik teman-teman semuanya, kembali lagi untuk acara hari ini. Online lagi Reboan ya. Ngaji Reboan, ada juga dongeng Reboan. Bersama Kang Samsul ya, Kak Syam di Republik Dongeng Indonesia. Hari ini saya ada di Jala Samudra Mandiri seperti biasa. Jala Samudra Mandiri adalah lembaga program pengembangan CSR ya, Corporate Social Responsibility yang berada di Jakarta Utara, yang bergerak untuk melaksanakan program-program CSR di Pelabuhan Peti Kemas, JICT, Jakarta International Container Terminal ya. Dan ternyata di Jala Samudra ini mau bagi-bagi buku hari ini. Wah, ada hadiah nih bagi yang mau bertanya, bagi yang mau sharing ya. Nanti di komen saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini sehat ya, seperti biasa. Cuman waktunya agak bergeser, ternyata ada permintaan kemarin Pak Kak Samsul, kalau bisa agak bergeser dong, katanya asar dulu. Oh, oke, nggak apa-apa, jangan jam 3. Siap, nggak apa-apa ya. Bagi yang muslim mungkin mau melaksanakan sholat asar dulu ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semuanya pada sehat di seluruh Indonesia ataupun di seberang dunia yang lain ya. Kita tetap bersemangat, tetap berdoa, semoga hari ini ya dan seterusnya kita tetap berdoa semoga corona cepat selesai. Iya, coronanya cepat selesai ya. Ya ini burung beo nih. Apa? Oh iya, sebagai alat peraga saja. Oke. Hari ini kita seperti yang saya umumin, terlambat mengumumkan di Facebook, tapi di Instagram sudah saya umumin bahwa hari ini kita akan membahas tentang amunisi para pendongeng. Wah, amunisi para pencerita, amunisi para pengkisah ya. Ini mudah-mudahan kita sharing pengalaman, sharing berbagi tentang pengalaman bercerita ya. Selamat sore, ada Muhammad Jafar. Wis. Iya, selamat sore, ini luar biasa nih Pak Jafar ini untuk program-program kegiatan-kegiatan sosial. Beliau menjadi pelopor, selalu menjadi pelopor melalui platform Jannahku ya. Beberapa kali kita bikin program bersama untuk McD berbagi ya. Kemudian mendongeng kepada anak-anak, kemudian terima kasih Bang Jafar sudah hadir ya. Untuk program berikutnya juga mudah-mudahan nih programnya sangat keren dari Bang Jafar. Yaitu kita tahu bahwa pandemik ini semakin hari ini ternyata semakin tambah banyak dan lain-lain. Bahkan Bang Jafar kemarin telepon, Pak Samsul ini kita luar biasa bencananya nih. Bahwa pandemik selalu terus naik grafiknya. Apakah ada yang bisa disinergikan? Saya bilang kita buat program bercerita untuk anak-anak yang ditinggal ayah ibunya yang lagi ada di Wisma Atlet. Dan ternyata luar biasa ya, Bang Jafar melalui platform Jannahku yang bekerja sama dengan JIS Indosat bikin program untuk kepala keluarga atau ayah yang terkena COVID ya, kita bantu mereka. Atau ibunya yang selama ini banting tulang untuk membiayai anak-anaknya terkena COVID. Wah, dibantu melalui JIS Indosat. Silakan teman-teman nanti nanti Bang Jafar mungkin di komen ditulis saja platformnya apa ya. Melalui program-program sosial lainnya. Mudah-mudahan menebar manfaat, karena kita tahu, kita yakin bahwa amal kita tidak akan tertukar, makanya kita terus menebar kebaikan-kebaikan sehingga itu tidak akan tertukar, sama sekali tidak akan tertukar. Oke, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat pendongeng, kemudian teman-teman guru ya,
Selain hari ini kita berbicara tentang amunisi dongeng, juga beberapa kali kita disupport kegiatan ini. Alhamdulillah, ya, saya harus sampaikan bahwa kegiatan Republik Dongeng Indonesia disupport oleh Gagap Official, kemudian oleh Hero Kids, Jannahku, dan JIS Indosat, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa terus berbagi ya melalui platform yang sudah ada, Bang Japar Kasih dan lain-lain. Kita untuk apa? Untuk kemajuan anak-anak Indonesia ya. Untuk saat ini yang ada di rumah dan lain-lain. Saya hanya menyajikan beberapa masukan-masukan dari teman-teman. Kak Samsul, biasanya setelah acara dongeng selesai ya. Oh, ada Ibu Saida Aryani Ulan. Oke, selamat sore. Ya, seperti yang saya bilang, setelah acara selesai ternyata banyak yang menulis ya, banyak yang langsung japri di Messenger, Pak, angkat tema ini dong. Nah, ada kurang lebih ada 32 tema lebih ya. Lihat, 32 lebih tema yang teman-teman ajukan dan sudah kita tulis, sudah kita rangkum. Dijadikan segmentasi bagaimana hal-hal yang terkait dengan mendongeng itu diulas ya. Kemarin sudah 3 kali kita tentang bercerita ya, tentang dongeng, tentang alur bercerita kita sudah bahas, kemudian tentang kekuatan pembawa cerita, kemudian virus-virus dongeng sudah diangkat, dan hari ini kita mau ngangkat tentang amunisi bercerita atau amunisi dongeng. Nah ya, jadi itu teman-teman semuanya, kegiatan kita membahas tentang tema-tema yang teman-teman ajukan ya, tema-tema dongeng ini. Oke. Selamat datang juga buat teman-teman yang japri langsung, Pak, ingin ikutan dalam acara Rebuan ya, dongeng Rebuan. Itu apa aja sih? Silahkan. Saya bilang ada yang dari Bandung, ada yang dari Kalimantan. Monggo ya, silahkan. Kita akan terus sharing, terus berbagi tentang bagaimana tentang dongeng, all about dongeng, gitu ya. Ya baik teman-teman, silahkan yang sudah hadir, terima kasih. Ada juga di sini siapa nih? Pi aja. Oh ya, selamat sore ya. Ya baik, tentang bercerita nih, bercerita apa ya yang mau diangkat tentang amunisi. Kita tahu amunisi dongeng atau bercerita, orang-orang langsung berpikir amunisinya itu boneka. Benar gak sih? Yang amunisinya itu boneka. Seperti ini kah boneka misalkan? Halo. Udah jangan deket-deket. Jauh juga boleh. Sudah online ya? Iya kan? Iya sudah online. Ya. No, bagus banget. Kamu pameran ya? Iya. Kenalkan, aku adalah... Siapa? Ayo perkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Aku adalah Iguana. Iguana. Iya kan? Iya, Iguana. Nggak punya lidah yang panjang, iya kan? Iya. Ya teman-teman, Iguana tidak punya lidah yang panjang. Tapi aku mau cerita. Ya boleh-boleh aja. Ceritanya yang menarik, ya kan? Iya, tunggu dulu Kak Samsul lagi mau cerita nih. Nanti kita cerita tentang Iguana ya. Oke. Ya, teman-teman, kalau bicara amunisi kita tidak terlepas dari kayak persiapan yang luar biasa gitu dalam bercerita. Ya betul.
Jadi dongeng itu, cerita itu membutuhkan persiapan yang luar biasa. Jadi kalau Anda ingin mendongeng, ingin bercerita, mendapatkan cerita yang bagus, cerita yang baik, nah, kita harus persiapkan juga dengan baik. Supaya apa? Supaya maksimal gitu loh dongengnya, ceritanya maksimal. Buat siapa? Buat pendongeng pemula, buat orang tua, buat guru, buat siapa aja. Ya, buat guru boleh. Terima kasih Pak Acoy Geboy. Buat orang tua boleh. Buat siapa lagi? Mahasiswa boleh. Yang relawan trauma healing boleh. Persiapkan dengan baik. Ya, persiapkan di awal. Apa yang dipersiapkan? Ya, Pak Nasrudin, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi berbicara tentang amunisi bercerita, amunisi dongeng, itu sama dengan persiapan kita ke medan perang. Maksudnya itu analogi aja. Jadi persiapan ke medan perang itu dalam artian gini, kita persiapan semaksimal mungkin apa yang mau kita siapkan, yang mau kita sampaikan kepada anak-anak. Apa aja persiapannya? Nah, kita tahu kan seperti tadi, mendongeng kalau butuh boneka, kita persiapkan bonekanya, ya, mau besar ataupun yang kecil. Itu harus kita persiapkan. Tapi jauh lebih awal yang harus kita persiapkan adalah persiapan internal kita, ya, dari dalam diri kita. Jadi kalau kita mau bercerita, mau mendongeng, entah itu dongengnya apa, trauma healing, mendongeng motivasi, mendongeng kepada anak-anak di sekitar rumah, di sekitar komplek, atau mendongeng untuk anak-anak yang menjadi audiens yang sangat banyak, tetap persiapan yang pertama adalah persiapan internal dalam diri kita dulu nih, ya. Persiapan dalam diri kita. Apa yang dipersiapkan? Nah, yang dipersiapkan yang pertama kali adalah satu, mental. Mental kita dipersiapkan. Ya, jangan sampai kita deg-degannya itu jauh lebih kenceng daripada anak-anak yang udah siap nonton gitu kan. Waduh, anak-anak mau ngedengerin kita enggak ya? Mau dengerin cerita kita enggak ya? Selamat sore Bung Cepi, Huta Barat. Selamat sore. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol nih ya. Kita lanjut ya. Salam Lampung, Kiai. Jadi yang pertama internal itu sendiri ya. Jadi persiapan dalam public speaking, dalam mau ngomong pada orang, mau bercerita, mau menyampaikan pendapat, mau menyampaikan sesuatu, terutama dalam hal ini storytelling ya. Yang pertama itu persiapan dalam diri kita, internal. Apa itu? Mental. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, mental kita harus lebih kuat. Jadi caranya gimana? Caranya mental kita bangun bahwa kita yang tahu cerita ini kita mau sampaikan dan mau mendengarkan. Itu ya. Supaya apa? Supaya percaya diri, muncul percaya diri. Jangan sampai udah nyampe di panggung gemeteran, waduh gimana ini, buyar. Hilang, semua kena virus, hilang, kita nggak tahu mau cerita apa, mau ngomong apa. Wah ini kalau jadi kejadian sama aktivis, siap-siap dia mau demo, ya kan, udah nyampe di atas panggung, udah gitu nggak percaya diri, ya kan, mentalnya langsung down, mau ngomong apa, wah ribet cerita, nggak jadi itu teriak-teriak ya, Bung Cepi ya. Jadi persiapan yang pertama adalah persiapan internal ya dalam dirinya. Mentalnya dikuatin di sini. Tapi suka gemeteran, ya biasalah gemeteran. Saya juga pertama-pertama gemeteran ya kan. Terus bagaimana terapinya kalau gemeteran? Nah, ini kita nanti akan kita bahas ya. Tapi yang pertama adalah kita harus menguasai dulu mental kita. Caranya gimana penguasaan mental? Pahami dulu apa yang mau diceritakan itu. Kita pahami betul. Jadi kita yakin 100% kita bisa membawakan cerita ini dengan baik. Gitu ya.
Kemudian yang kedua, lihat audien dengan asik gitu ya. Jangan lihat audien, waduh ada orang tuanya nih gimana nih. Aduh ada anak gede-gedenya nih gimana nih. Udah dibikin asik aja. Yes, ada orang tuanya. Jadi gue nggak apa ya, nggak akan susah-susah ngasih tahu sama anak-anaknya. Wah, saya tidak akan susah payah ngasih tahu ke anak-anaknya kalau orang tua ikut. Itu juga bisa membuat kita membangun mental kita percaya diri, ya. Kemudian apalagi internalnya yang dibangun, ya. Sekali lagi kemampuan internal itu mencakup ini dan ini, ya. Hatinya dibawa. Hatinya dibawa gimana, Mas Samsul? Ini yang kita sebut dengan bagaimana kita membuat alam semesta mendukung dengan aktivitas kegiatan kita. Kita berdoalah. Kita berdoa, ya Allah, semoga acara hari ini dimudahkan. Semoga acara hari ini diberikan kelancaran. Ya, pernah salah satu kejadian, saya waktu mendongeng di audiensnya itu kurang lebih 5.000 anak yatim. 5.000 anak yatim. Kemudian tempatnya lumayan besar, ya kan. Singkat cerita, terjadilah sindrom ini, yaitu sindrom kena virus, ya. Pas mau cerita, ya kan, deg-degan karena 5.000 penonton, ya kan, riuh dan lain-lain. Gimana cara mengatasinya? Ya sempat juga deg-degan, agak kurang percaya diri, mental kita turun. Waduh, gimana kalau mereka nggak ngedengerin? Akhirnya teman-teman, betul sekali, penguat mental kita adalah doa. Siapapun Anda, apapun agama Anda, berdoa. Ya, minta kepada Tuhan untuk dimudahkan, diberikan ketenangan. Lalu apa yang saya lakukan? Pergi ke ruang belakang di panggung itu, ada space di situ untuk ruang make up artis itu. Saya minta waktu kepada MC, Pak, berapa waktu lagi saya? Oh, 2 acara lagi, Pak. Oh ya udah. Saya ke belakang, kemudian saya berdoa meminta kepada Tuhan. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan, mudah-mudahan dimudahkan. Kemudian nggak cukup di situ, saya masih penasaran. Saya telepon emak saya, ibu saya, Bu doain ya, Mak doain. Mau ngisi acara, pesertanya 5.000 anak-anak. Di seberang telepon dijawab, iya sama mama didoain. Setelah itu kayak orang dicas tapi casnya itu kenceng banget gitu. Itu ngecasnya luar biasa. Muncul percaya diri, muncul sikap mental yang wah saya bisa ngelewatin ini. Dapat restu, kita sudah visualisasi ya. Kita visualisasi itu dalam artian gini. Siapapun Anda kalau mau berbicara di depan umum, usahakan sebelumnya itu visualisasi. Atau mau bercerita, pakailah 2 menit di belakang sebelum mulai acara itu visualisasi. Pejamkan sejenak, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga ketika aku bercerita, ketika aku menyampaikan pesan, anak-anaknya, pesertanya, audiensnya mendengarkan dengan asik, menyimak, mereka perhatian, mereka bisa mendapatkan pembelajaran dari yang aku sampaikan. Terima kasih ya Allah. Tarik napas, kemudian bayangkan mereka tersenyum. Katakan yes dalam hati. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Dan itu terapi yang bisa dikatakan manjur ya. Beberapa tokoh-tokoh dongeng mereka bercerita di awal-awal perjalanan karir mereka, itu yang mereka lakukan. Ya, bahkan tidak sedikit yang sampai sekarang mereka masih ketika mau bercerita atau mau menyampaikan sesuatu public speaking, mereka berdoa dan memvisualisasikan. Ya. Oke teman-teman, ada yang punya pengalaman? Ditulis di bawah ya, ditulis di bawah. Oke, kita lanjutkan. Apaan? Iya, kita akan bahas selanjutnya. Ya, media. Media ini amunisi bukan? Yes, ya. Selain yang internal tadi, ya, doa, memupuk mental, meminta kepada Allah ya. Halo Neng Indah. Selamat sore Neng Indah. Ya, kita lanjutkan. Jadi
amunisi pendongeng ini selain yang pertama adalah tadi membangun kekuatan internal kita, ya. Membangun internal untuk apa? Penguatan mental dan percaya diri kita dengan doa dan visualisasi, ya, dengan doa dan visualisasi. Kemudian yang kedua ada amunisi eksternal. Ini nih amunisi eksternal yang bisa kita pelajari dan bisa kita persiapkan, ya. Untuk apa? Untuk memberikan cerita atau public speaking yang bagus kepada audiens, ya. Tapi ingat, situasi dan tempat harus memungkinkan. Emangnya bisa? Ya, bisa. Jadi pernah satu ketika setelah saya pelatihan bercerita, mendongeng, semua ya perlengkapan apa segala macam dibawa, itu peserta top banget. Dia membawa seluruh persiapannya. Cuman dia lupa kalau lokasi yang kita tuju adalah suku Baduy yang tidak ada listrik, tidak ada alat elektronik. Jadi dia geteng-geteng itu tidak terbawa, yang namanya sound system dan lain-lain itu nggak bisa dipakai di sana, ya. Nah, jadi amunisi yang dibutuhkan apa untuk para pendongeng? Yang dibutuhkan oleh pendongeng segmentasinya adalah amunisi yang pas, ya, yang pas untuk saat itu. Maksudnya gimana? Ya pas, kita sesuaikan temanya. Kalau temanya hari itu dengan musik, ya kita bisa bawa alat-alat yang utama musiknya itu. Ya, kalau musiknya sudah dibuat, Anda masukkan di dalam flash disk, ya, Anda masukkan di dalam flash disk, kemudian Anda siapkan itu dengan baik. Ada backupnya. Jangan sampai kita berharap di sana ada wirelessnya nggak, ada sound systemnya yang bisa masuk flash disk nggak. Nah, kalau seandainya tidak ada, kita harus prepare. Ya. Misalkan, kita contoh langsung aja. Mau dongeng atau bercerita dengan dongeng musikal. Yang pertama dilakukan adalah koordinasi bagaimana audiensnya. Ya, amunisi itu juga ya. Menanyakan audiensnya seperti apa. Mereka duduk bersama atau lesehan. Untuk saat ini mungkin akan berbeda ya. Akan pakai masker, ya kan? Atau pakai face shield, duduknya berjarak, ya kan? Pakai hand sanitizer. Itu udah jadi protokol wajib dalam melakukan kegiatan mendongeng di saat pandemik seperti ini. Nah, untuk seperti yang biasanya bagaimana? Ya tetap kita tanyakan. Pesertanya duduk lesehan atau pakai bangku. Kemudian ruas luangannya berapa? Adakah di situ equalizer yang bisa ngatur-ngatur suara, mic dan lain-lain. Ada berapa colokan mic, ada berapa, macam-macam ya yang terkait dengan kalau kita menyediakan musikalisasi dongeng atau dongeng musikal. Colokan gitar masuk kemana, ya kan? Kemudian ada alat lain atau enggak. Untuk pendongeng pakai mikrofon atau pakai clip on. Itu harus dipikirkan. Makanya biasanya para pendongeng itu, para pencerita, mereka banyak yang punya clip on sendiri, mic sendiri, jadi tinggal dikoneksiin dengan alat yang sudah ada di lokasi. Ada juga para pendongeng yang biasanya sering keluar, mereka ke daerah-daerah yang jauh pelosok dan lain, mereka bawa alat sendiri. Mereka bawa yang namanya wireless portable. Ya, dicas terlebih dahulu, kemudian jangkauan ininya juga bagus, sudah mereka persiapkan. Nah, selamat sore, di sini ada siapa? Adakah Haji Jayadi nih? Pak Haji, ini Coach Haji Jayadi nih. Pendongeng adalah ikon bagi pengagumnya, terutama anak-anak. Wah, iya betul Pak Haji. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Pak Haji. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih sudah tune in di sini. Iya. Nah, amunisi yang dipersiapkan baik internal atau eksternal ya. Seperti tadi, kalau dongeng musikal siapkanlah perangkatnya. Ya. Kalau Pak Tani biasanya ke sawah membawa cangkul. Ya kan? Guru membawa pensil atau pulpen dan kertas. Nah, para pendongeng bawalah perlengkapannya. Jangan sampai gelagapan.
Tapi ada Pak Samsul yang mendongeng tidak menggunakan apa-apa. Ya nggak masalah. Ada guru dongeng memang yang mengajarkan dengan cara hanya melakukan ekspresi mukanya. Wah, saat itu pasukan bergajah. Wah, itu ada juga yang hanya menggunakan ekspresinya saja. Almarhum Kak Wes. Wah, tidak ada gantinya tuh. Mereka Kak Wes itu kalau mendongeng dengan ekspresi yang luar biasa, ya. Jadi apa saja nih? Nah, untuk sekarang kan gunanya media itu untuk menarik minat anak-anak nih. Anak-anak yang sudah terdistraksi setiap hari, setiap jam, setiap detik dengan apa? Dengan gadget. Nah, kita selaku pendongeng persiapkanlah itu dengan baik, ya. Wah, terima kasih Desa Situ Udik. Wah, selamat sore ya. Nah, kenapa harus kita persiapkan dengan baik? Nah, itu dia. Untuk mencapai pesan-pesan yang maksimal. Ya, dan pesan yang paling berpengaruh bagi seorang pendongeng adalah menjadi teladan. Menjadi teladan. Kalau para pencerita bicara tentang kejujuran, maka dia yang akan pertama kali bercerita tentang kejujuran. Dia paling melaksanakan itu. Kemudian bicara tentang kerja keras. Wah, dia sudah melakukannya. Ya. Selamat sore Kak Adib. Wah, Kak Adib luar biasa nih. Pendongeng yang keren di teman-teman YSP. Ya, dongeng ceria. Semoga sehat-sehat semuanya. Ya, sekali lagi hari ini kita berbicara tentang amunisi para pendongeng, ya. Kalau Pak Samsul apa aja yang biasanya dibawa? Kalau saya standar sesuai dengan permintaan. Kalau permintaannya misalkan Pak Samsul bercerita tentang ini kurban kemarin. Ya udah kita bawa alat peraganya yang terkait dengan kurban, dengan pendongeng dengan cerita yang kita ceritakan. Paling ya tambahannya alat-alat bermain dan lain-lain. Sisanya kita sesuai dengan kaidah yang kita cerita, sesuai dengan alur bercerita itu sendiri, ya. Oke, ya, yang punya pengalaman tentang waduh amunisi saya ketinggalan. Saya sudah siapkan mic tau nggak kepake, nggak kebawa, mic-nya rusak. Itu banyak sering terjadi. Terutama biasanya yang mengandalkan kepada panitia. Kata panitia, ada Pak, ada speaker ada. Ternyata speaker yang dimaksud itu adalah untuk nyetel-nyetel lagu. Sedangkan para pendongeng ada juga yang biasanya memulai dengan lagu. Mereka bawa musiknya, dicolokin, ya kan? Kemudian toto nggak nyala. Masa gara-gara peralatan amunisinya yang nggak lengkap lalu cerita nggak jadi, kan lucu, ya? Jadi para pendongeng, para pencerita siapkan amunisi dengan baik. Kalau dongeng musikal pakai gitar, jangan lupa gitarnya dibawa. Kalau dongengnya mau pakai boneka, bawa bonekanya, apapun. Ya dipersiapkan dari malam. Iya, lagi online. Disiapkan, ya. Jangan sampai, waduh, sudah sampai lokasi, waduh, kenapa? Ketinggalan, apanya? Mic-nya. Wah, mic bisa ketinggalan. Lucu ya. Ya, kemudian yang senang bercerita dengan ada sekarang mendongeng sains ya. Itu jangan sampai ketinggalan juga. Ada yang pakai sulap dongengnya. Jangan sampai alat sulapnya udah dibawa, ininya tidak dibawa, pelengkapnya. Apa pelengkapnya? Contoh, dia sudah bawa buku sulap yang bisa mengeluarkan api. Tapi dia lupa beli buat apinya itu. Yang buat pemantiknya itu, buat cairannya. Itu juga sama, jadi bermasalah. Ya. Apalagi ya? Kabel, terutama kabel ya, kabel mic. Atau selain kabel itu dia lupa bawa boneka, itu udah fatal ya. Kalau emang dongengnya pakai boneka, dia lupa bawa boneka, itu fatal. Kemudian dia lupa kalau di situ biasanya suka ada, udah menjanjikan dengan panitianya, Pak,
nanti kami siapkan 10 hadiah kecil buat anak-anak. Dia lupa bawa. Ya mungkin itu masih bisa kalau spare waktunya masih ada, ya kita tinggal beli beberapa hadiah kita kasih ke anak-anak. Tapi kalau emang hadiahnya harus dipersiapkan sebelumnya dan itu lupa, berbahaya ya. Jadi teman-teman dimanapun berada, amunisi di sini yang harus dipersiapkan oleh para pendongeng adalah amunisi yang terkait dengan acara itu biar lancar, dongengnya itu biar bisa berjalan dengan baik. Terus yang kedua, kita bisa memberikan pesan yang baik kepada anak-anak, ya, pesan teladan terutama kepada para audiens yang mendengarkan kita, gitu. Jadi amunisi di sini bukan amunisi rekaan atau amunisi yang dibuat-buat ya. Tidak, amunisi yang memang sengaja disediakan. Dalam bentuk apa? Banyak orang. Kalau ada juga yang sudah disiapkan dalam koper kayak gini. Wah, ini saya siapkan nih semuanya di sini. Jadi ketika datang itu mau berbicara tentang sulap, mau bicara tentang apapun itu sudah tersedia. Misalkan mau bercerita tentang hutan yang terbakar. Aku mau bercerita tentang hutan, kebakaran hutan. Siapa yang muncul? Aduh, ini meong. Meong apa nih? Halo, halo, halo. Woi, kamu dekil amat. Kebakaran tahu? Oh, kebakaran. Di mana kebakarannya? Di hutan. Kamu selamat? Iya, selamat. Ibunya kemana? Oh, ibunya. Waduh, ditanya ibunya malah nangis. Adik-adik kamu punya adik? Oh, adiknya nggak ada juga. Ini kenapa sih? Bentar ini lagi online dulu. Wah, Iya, nanti disampein minta tolong jaga hutan. Ya udah, Kak Samsul mau cerita dulu nih sebentar. Ya gitu dong. Nah properti ini dicemong-cemongin sama saya. Enggak, kita emang propertinya sudah begini. Bicara tentang hutan terbakar di Indonesia. emangnya masih ada hutan? Emangnya masih ada hutan? Ya masih ada sedikit. Tuh. Oh. Oke ya. Ya teman-teman. Silakan yang punya pengalaman. Yang punya kisah ya tentang amunisi mendongeng saat itu, tahu-tahu nggak kebawa gitu kan? Nah, silakan ditulis di komen di sini di komen. Ataupun ada tema-tema yang lain yang buat minggu depan atau kita bahas, kita tulis di sini di komen ya. Ya, silakan yang mau ada pertanyaan atau apa terkait dengan amunisi bercerita, amunisi mendongeng. Tadi ada amunisi internal yaitu penguatan mentalnya, niatnya diluruskan lagi. Yang kedua minta doa kepada orang tua, kepada orang terdekat ya. Supaya apa? Supaya percaya diri untuk menyampaikan pesan-pesan dengan baik ya. Kemudian ada amunisi eksternal, ini banyak ya. Yang bercerita dengan boneka, bawalah bonekanya. Yang bercerita dengan gitar, bawalah gitarnya. Yang bercerita dengan gambar, siapkan papan tulisnya, siapkan spidolnya ya. Itu juga termasuk dalam amunisi eksternal ya. Kemudian jam terbang. Jam terbang kenapa masuk dalam amunisi juga? Karena itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Ketika hal-hal yang di luar dugaan terjadi, bisa improvisasi, bisa memainkan peran yang lain, peran pengganti, opsi keduanya seperti apa dan lain-lain. Jadi pernah satu ketika diundang, jebret ya kan oleh panitia, di hari sebelumnya temanya itu tentang ini. Tahu-tahu setelah masuk di hari yang pasnya ternyata mohon maaf Pak, kemarin ada kesalahan pengiriman untuk temanya ternyata yang ini. Waduh, nah kita harus bisa punya opsi kedua untuk menyesuaikan cerita, menyesuaikan dongengnya di situ ya. Ya baik teman-teman semuanya, sedikit itu tentang amunisi. Lalu Pak Samsul ada yang nanya, kalau misalkan
sedang mendongeng, tiba-tiba misalkan rusak bonekanya, bagaimana amunisinya itu? Iya, pernah juga ngalamin itu masuk dalam virus dongeng juga. Jadi waktu bercerita, kita lagi pegang boneka gini, ada anak-anak yang excited ya kan, karena ngelihat bonekanya mungkin baru dia nemu atau dia punya di rumah juga beda, di sini mulutnya bisa gerak-gerak, larilah ke depan, kemudian ditarik tangannya sampai robek, sampai mau copot. Ya bagaimana itu Pak Samsul? Ya, kalau itu terjadi insiden, sebetulnya itu bisa ini sebelumnya, bisa diatur, bisa diantisipasi sebelumnya, ya. Makanya di obrolan kita yang kemarin ada hal-hal virus dongeng yang bisa diantisipasi, ya. Untuk antisipasi supaya tangannya nggak direbut, nggak robek gitu, kita bisa meminta kepada panitia atau guru atau kakak-kakak yang lebih besar untuk jaga-jaga di depan. Kemudian tidak ada acara selfie bareng dulu gitu kan. Atau misalkan anak-anak itu tidak ada acara dekat mendekat. Nah itu bisa disiasati. Bisa disiasati. Walaupun saya juga pernah mengalaminya ya, tangannya sampai robek ya, tangannya sampai robek tapi masih bisa dijahit lah. Masih bisa dijahit. Nah itu, ternyata sebetulnya bisa diantisipasi. Akhirnya jadi pengalaman buat saya, kemudian berikutnya itu tidak terjadi lagi, alhamdulillah ya. Kalau sudah terjadi lagi kegiatan gimana? Ya kita kasih tahu, kita improvisasi. Bonekanya nangis. Wah kenapa? Tangannya terluka. Wah tadi ada yang narik. Siapa yang narik? Wah nanti di situ kita coba improvisasi. Ayo jujur siapa tadi yang narik. Kalau memang jujur anak itu kita apresiasi. Wah selamat sore Kak Ucon. Ini luar biasa sekali nih. Para kakak pendongeng sekaligus penggerak ya. Penggerak pemberdayaan masyarakat ya. Selamat sore Kak. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke tempat Kak Ucon. Gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi amunisi dongeng itu harus kita miliki, harus kita rawat dengan baik, harus kita siapkan dengan baik. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Dongengnya maksimal, dongengnya sesuai dengan harapan, cerita yang kita sampaikan nyampe kepada anak-anak, dan luar biasa anak-anak bisa menyimak cerita itu dengan baik ketika amunisi yang kita bawa, peralatan yang kita bawa itu sesuai dengan cerita yang kita bawa saat itu. Jadi tidak kelupaan, tidak dan lain-lain ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Pak Haji Jayadi. Apakah materi dongeng bisa membentuk perubahan karakter bagi anak ya? Ini luar biasa Pak Haji. Amunisi atau konten seperti apa yang harus disampaikan? Hatur nuhun. Iya, jadi untuk dongeng berkarakter itu luar biasa para pendongeng, ada yang melakukan riset, ada yang melakukan kajian, penelitian literasi sampai membawa para psikolog untuk apa ya? Untuk ikut ambil bagian ketika mendongeng, dilihat nih anak-anaknya dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah insya Allah bisa Pak Haji. Insya Allah bisa. Ya, dongeng bisa membentuk perubahan karakter, bisa. Ya. Yang paling penting adalah pendongengnya dulu punya karakter Pak Haji. Pendongengnya punya karakter. Ya, jadi bicara tentang kejujuran, jujurin dulu tuh pendongengnya, gitu. Bicara tentang kebersihan, bersih pendongengnya. Bicara tentang berteman dengan baik, pendongengnya tidak menyeramkan dengan anak-anak, ya. Atau satu konten misalkan tentang anak itu biar jujur, dongeng yang terkait dengan kejujuran, misalkan menemukan dompet, kemudian dompet itu mau dibalikin atau dijajanin ya, isinya banyak banget. Nah itu bisa jadi ini pembelajaran kepada anak-anak. Lalu anak yang di dalam cerita itu mengembalikan dompet itu kepada gurunya, dan hari itu dia mendapatkan jempol dari bu guru dan mendapatkan cap sebagai pahlawan yang bisa jujur dan bisa mengembalikan barang orang milik orang lain. Nah
Yang terjadi adalah anak di situ merasa bangga sekali. Saya jadi pahlawan gitu. Itu akan membentuk, apalagi sering dilakukan. Misalkan dongengnya itu ketika anak minta disampaikan cerita itu yang terkait dengan karakter yang mau kita rubah nih. Misalkan karakternya tentang kejujuran atau karakternya tentang mereka berani apa adanya, berani kritis dan lain-lain. Itu bisa Pak Haji, bisa banget ya. Terus amunisi atau konten seperti apa yang harus disampaikan ya. Amunisinya banyak Pak Haji terkait dengan karakter ya. Karakter itu juga seperti potensi itu bisa juga. Bisa juga ya disampaikan kepada anak-anak ya. Terkait dengan anak misalkan harus rajin sholat. Rajin bersedekah, itu bisa konten-kontennya ya. Gitu. Atau yang lain punya kisah, Bang Yusron silakan, Kak Ucon silakan ditambahin di sini. Kak Ucon pernah punya pengalaman apa terkait dengan dongeng karakter? Nah, kita sharing boleh Kak Ucon. Kalau yang saya pernah lakukan adalah membangun karakter kepada anak-anak. Waktu itu pernah ada permintaan untuk dari klien itu untuk dongeng tentang anak-anak berani menabung. Saya minta waktu seminggu, kemudian kliennya tidak keberatan, ya seminggu assessment itu. Padahal yang dilakukan bukan assessment, saya bisa nggak coba menyisihkan dari uang yang saya punya nih, uang jajan atau uang saku ya. Ternyata dalam seminggu terkumpul sekian uang. Kemudian saya bisa membeli sesuatu yang diinginkan. Dan itu jadi kisah. Nah, saya sampaikan cerita itu kepada anak-anak. Bahwa menabung seperti ini. Nah, saya ceritakan juga kepada klien bahwa saya minta waktu itu karena saya waktu itu masih senang jajan gitu kan. Tapi alhamdulillah itu jadi pengalaman terbaik ya. Pengalaman terbaik Pak Haji. Oke, itu terima kasih Pak Haji. Ya pertanyaannya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini menyapa juga para pendongeng ya dari teman-teman dari Kado ya, dari Kampung Dongeng, ada dari pendongeng Muslim Indonesia, ada dari Gepuk, semuanya terima kasih ya. Jadi gitu, dongeng bisa membentuk perubahan atau karakter bagi anak. Iya, insya Allah bisa Pak Haji. Ya baik, selanjutnya tentang dongeng. Nah ini yang disebut dengan kekuatan pembawa cerita. Ya, jadi kalau kita membawa amunisi internal terkait dengan yang kita miliki, ya kita memulainya dengan doa, kemudian memvisualisasikan, kemudian kita mental kita bangun dengan minta doa kepada orang tua. Kemudian melihat situasi dan kondisi audiens, itu insya Allah akan membawa perubahan besar. Perubahan besar untuk apa? Untuk menjadi penyemangat dalam diri. Ya, penyemangat dalam diri. Ketika kita semangat sebagai seorang pencerita untuk menyampaikan cerita yang akan kita ceritakan, insya Allah pesannya itu sampai kepada anak-anak. Ya, pesannya kepada anak-anak. Begitupun ketika kita persiapkan amunisi-amunisi yang terkait dengan kebutuhan bercerita, kebutuhan ice breaking sebelum bercerita, kebutuhan setelah bercerita. Nah, insya Allah itu akan memberikan kemudahan. Ya, apalagi di dunia digital sekarang, Anda bercerita, satu kali bercerita bisa dilihat dunia. Nah, itu butuh persiapannya ya, butuh persiapannya. Seperti sekarang mendongeng itu berbeda dengan eranya kemarin sebelum pandemik. Kalau sebelum pandemik diundang, assessment, oke langsung bercerita. Selesai. Kalau saat pandemik ini enggak. Ketika ada permintaan, mohon maaf Pak, kami akan melakukan prokes ya, sesuai apa enggak dengan protokol kesehatannya. Oh iya, kami menyiapkan hand sanitizer, menyiapkan anak-anak itu pakai masker, duduknya berjarak. Oke, fine. Kemudian dibatasi. Pesertanya yang seharusnya ada 50 kita cuma 20 orang berjarak. Oke. Tapi kita juga menawarkan bagaimana kalau virtual ceritanya Bu.
anak-anak kan bisa dengan handphone atau dengan gadget orang tuanya. Kalau sekolah menyanggupi, oke, kita lebih baik memilih virtual. Ya, memilih virtual, mengurangi anak-anak berkerumun untuk saat ini. Sampaikan saja kepada pengelola, kepada guru, kecuali ada permintaan, Pak, ini kebutuhannya kita akan bikin video, Bapak ada di sekolah, sehingga Bapak bisa diambil di beberapa spot. Kemudian Bapak mengambil kisah di situ, nanti akan kita gabung-gabungkan videonya dan ada kita munculkan 1 bulan berikutnya. Oke, fine, protokol kesehatan tetap, cek suhu dan lain-lain. Ya, itu yang kita lakukan. Berbeda, ya berbeda sekarang. Ya, bercerita atau mendongeng saat sebelum pandemik dan saat pandemik itu sangat berbeda. Ya, tapi kan masih anak-anak ini bolehlah ngumpul. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu, walaupun sedikit tetap ya kumpul dengan berjarak sedikit ya. Jaga jarak lah dengan anak-anak. Begitu ya, itu juga bagian dari amunisi, bawa hand sanitizer yang semprot ataupun yang biasa ya. Kemudian ini masker harus tetap tersedia. Kemudian itu kalau bila perlu pakai face shield ya. Kemudian selalu sampaikan kepada audiens kita agar 3M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker. Kenapa? Kita ingin mereka juga menjadi generasi yang nantinya akan bercerita kepada anak-anak mereka bahwa dulu pernah ada wabah dan ada diceritain oleh kakak pencerita bahwa saat itu harus mengikuti protokol kesehatan dan lain-lain. Itu jadi karakter yang baik buat anak-anak untuk menjaga kesehatan mereka. Ya, baik teman-teman semuanya, semua yang sudah hadir, semua yang sudah ikut bersama di dalam reboan ya, dongeng reboan kali ini terkait dengan amunisi para pendongeng, para pengkisah ya. Ya, terima kasih juga kepada Jalasa Muda Mandiri, JIS Indosat, Jannahku, Hero Kids dan Republik Dongeng Indonesia, juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, mudah-mudahan selama pandemik ini kita semua diberikan kesehatan ya, kita semua diberikan kesehatan, terjaga imun dan imannya ya. Dan luar biasa sekali, ini ada program dari Pak Japar nih, program dari JIS Indosat. Itu kita tahu ya bahwa orang tua, keluarga terutama suami yang menopang jadi tulang punggung itu, keluarga itu sangat vital. Bagaimana suaminya itu ketika harus dibawa ke Wisma Atlet, nah itu luar biasa gitu. Atau ibunya jadi sama juga ke Wisma Atlet. Nah, ini dari JIS Indosat ada program, silakan teman-teman diklik saja ya di www.jisindosat.org.program. Itu teman-teman bisa menyisihkan sedikit untuk bapak ibu dari anak-anak itu yang terkena COVID. Bahkan di Republik Dongeng Indonesia kita buat segmentasi cerita di Rabu yang ganjil itu tentang teknik-teknik bercerita atau tentang dongeng yang teman-teman masuk gitu ya. Yang teman-teman idenya sudah dimasukin. Kemudian di Rabu-Rabu ganjil di dalam 1 bulannya itu bercerita langsung kepada adik-adik yang ayah ibunya lagi dirawat di Wisma Atlet atau di rumah sakit. Jadi mereka di rumah sama kakaknya saja atau sama supportingnya, sama pembantunya. Nah, silakan boleh tulis komen di sini atau menitipkan nomor yang sekiranya ada adik-adik yang keluarganya itu lagi dirawat, bapak ibunya lagi dirawat di rumah sakit karena COVID. Kemudian dia di rumah dengan kakaknya atau dengan saudaranya saja. Ingin ada suasana yang berbeda saat isolasi mandiri. Silakan ditulis di komentar. Ini Pak nomor telepon adiknya. Jadi biar bisa diikutkan ketika ada dongeng untuk komunitas spesifik ya. Adik-adik yang ditinggalkan ayah bundanya selama berobat di Wisma Atlet. Jadi kita membuka dongeng partisipatif untuk adik-adik atau untuk orang-orang yang pengen mendengarkan bercerita tapi ayah ibunya sedang dirawat ya. Patricia Yeni, terima kasih sudah hadir ya.
Itu saja teman-teman, semoga kita semuanya sehat, kita semuanya diberikan kelancaran, kita semuanya diberikan kemudahan untuk tetap menjaga imun dan merawat iman kita dengan baik, ya. Kita tetap menjadi orang-orang terbaik yang memberikan perubahan terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Juga kita terus menyampaikan bahwa kebaikan tidak akan pernah rugi. Sebarkanlah kebaikan di sekeliling kita untuk saat ini. Silahkan, ya. Karena kita yakin nilai-nilai kebaikan pahalanya tidak akan tertukar, maka lakukanlah selalu yang terbaik. Terima kasih. Edisi selanjutnya kita akan cari tema lagi di sini. Kalau yang ingin bahas tentang tema khusus, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah bergabung, ya. Terima kasih. Minggu depan kita langsung bercerita, ya. Minggu depan hari Rabu itu kita bercerita. Terima kasih sudah bergabung. Kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.